zaman prasejarah. Ada beberapa motif ragam hias, ada 4 di situ. Yang pertama ragam hias flora. Ragam hias flora dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ragam hias dengan motif flora atau tumbuhan mudah dijumpai pada barang seni seperti batik, ukiran, kain, sulam, kain tenun, dan bordil. Yang kedua ada ragam hias fauna. Ada yang udah tahu ragam hias fauna? Apa itu ragam hias fauna? Berarti motifnya hewan-hewan gitu ya Pak? Ya betul. Hewan-hewan seperti burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam merupakan motif yang banyak ditemukan. Motif hewan dapat digabung dengan motif hias flora ataupun geometris. Yang berikutnya ada ragam hias geometris, merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris lalu dibentuk sesuai dengan selera serta imajinasi membuatnya. Ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang keempat ada ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif merupakan objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Kemudian ada pola ragam hias. Yang pertama adalah pola simetris, pola yang terbentuk dari susunan motif-motif ragam hias. Kemudian ada pola asimetris, pola yang dibentuk dari komposisi yang tidak berimbang, namun masih terlihat komposisi dan kesatuan yang harmonis. Yang ketiga ada pola ragam hias sepik, pola yang bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya dan digunakan untuk bagian tepi pada bentuk. Dan keempat ada pola ragam hias beraturan. Pola ragam hias beraturan adalah pola ragam hias yang susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Berikutnya ada pola ragam hias tidak beraturan. Pola ragam hias tidak beraturan, pola ragam hias merupakan sebaran dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Di sini Pak Iyas ada beberapa contoh. Kelas. Awas. Oh, eser. Oke, jadi di situ ada beberapa contoh dari motif ragam hias. Bisa dilihat ragam hias flora. Di situ bergambarkan kayak tumbuhan-tumbuhan, bunga. Kemudian ada ragam hias fauna, ada tuh di situ burung cendrawasih bisa dilihat. Kemudian ada geometris, ada figuratif. Oke, sekarang Pak Iyas ngasih pertanyaan nih dari yang Pak Iyas jelaskan hari ini. Untuk dari Mas Iqbal dulu nih, pola ragam hias asimetris itu yang gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai ragam hias flora. Menurut saya, ragam hias flora adalah motif dekoratif yang terinspirasi oleh tumbuhan seperti bunga, daun, dan lain-lain. Motif ini itu sering digunakan dalam seni arsitektur dan kerajinan untuk menambah keindahan alami pada karya seni tersebut. Ragam hias flora ini dapat mudah dijumpai dalam media seperti seni lukis, ukiran kayu, kain tenun, keramik, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak. Betul Mas Iqbal, Oke, berikutnya ini Mas Jaul ya. Mas Jaul bisa dijelaskan tentang pola ragam hias tepi. Silakan. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi pola ragam hias tepi adalah pola yang bentuknya berupa pengulangan dan bentuk sebelumnya dan digunakan untuk bagian tepi pada bahan tertentu.
Mungkin itu saja Pak yang saya tangkap dari penjelasan Bapak yang dijelaskan tadi. Ya betul. Oke. Dan mungkin itu saja pertemuan Pak Iyas kali ini. Ada yang ditanyakan? Kayak nggak ada. Semoga semangat belajarnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mungkin dari itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who you're meant to be, 'cause you were meant for me, and you're everything I need. You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here to stay. Like the sea, she keeps kissing the shoreline, no matter how